Oke, selamat pagi semua. Ya, kita akan lanjutkan mata kuliah kembali kita ya. Jadi hasil yang kita dapat kemarin adalah hasilnya seperti ini ya. Jadi hasil yang kita dapatkan kemarin itu ya, saya kasih kertas jalankan sama dulu. Start. Oke. Nah, kemarin kita punya file namanya OP kita ya. OP kita. Itu dia. Root OP kita. Jadi kita buka di sini ya. Localhost ya. Kemudian root OP kita. Ya, oke, sip ya. Ya, jadi hasilnya sekarang kita sudah dapat seperti ini ya. Nah, kita mau menampilkan datanya ya, datanya di dalam sini. Berarti kita coba isi dulu ya beberapa file ya di localhostnya ya. Localhost kita isi dulu ya. Kemarin kita pakai DB ya, DB kita ya. Ini ya. Nah, kita akan buat sebuah tabel dulu namanya mahasiswa ya. Seperti ini. Ya, dengan 4 ini ya. Dengan 4 field ya. Jadi seperti ini. Kita buat ID ya. Dia itu integer ya. Kemudian nanti kita jadikan dia auto ya, untuk increment. Nanti dia ini ya, auto increment. Kemudian dia primary ya. Kemudian nama ya. Dia varchar ya. Dia 225, kemudian lagi ya jurusan ya, jurusan ya, varchar juga ya, kasih 225 saja. Dan yang terakhir nim ya, nim sini dulu, nim ya, nim varchar kasihlah 20 ya. Kemudian nama varchar 50 lah ya. Kemudian jurusan varchar juga ya. Oke, sip, kita simpan ya. Kita save. Oh, ini bisa kasih 30 ya. Oke, sip ya. Nah, sudah ada. Oh, kita coba isi dulu ya. Ya, jadi misalkan nama ini tidak perlu diisi ya, ID-nya ya, karena dia tadi model auto increment ya. Misalkan ini namanya Muki Garuna, jurusan Teknik Informatika. Ini misalkan saya dulu ya. Ya. Sudah ada dalamnya.
Coba kita tambah lagi ya, misalkan Adlinata, dia dari teknik sipil ya. Oke. Nah, jadi sudah 2 ya. Oke, dapatlah 2 ya. Nah, data ini akan kita tampilkan nanti di CRUD yang kita buat ya. Jadi dia akan membaca data dari database ya. Ya, jadi kita sudah punya sekarang tabel mahasiswa ya. Nah, jadi untuk mengkoneksikan dengan tabel mahasiswa berarti kita harusnya membuat sebuah ini ya, sebuah child class ya. Ya, jadi kita akan membuat sebuah child class di dalam kelas ya, di bawahnya database ya. Di sini kita new file, kita buat sebuah namanya proses titik php ya, yang di dalamnya kita akan buat namanya kelas ya, kelas proses yang extends oke, database ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kelas proses ini adalah anak kelas dari database seperti itu ya. Nah, di dalam sini kita akan buat function untuk membaca data ya, dari tabel mahasiswa tadi ya. Jadi public function tampil data ya, tampil underscore data seperti ini. Nah, di dalamnya nanti kita akan seleksi ya, menyeleksi tabel ya. Jadi $data sama dengan MySQL ya, SQL ya, cari yang query ya, SQL query underscore query ya. Mana query? Tidak ada. Nah, ini ya. Oke, sip. Nah, yang di dalamnya kita pakai yang koneksi tadi ya, koneksi yang dari database ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita sudah menggunakan ini ya, $connect ya, untuk koneksi ke database ini untuk memilih database-nya. Kalau yang proses di sini itu akan memilih tabelnya ya. Nah, jadi kita pakai $this ya. Kenapa ini sudah bisa menggunakan property connect? Karena kita sudah extends ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita pilih tabelnya ya. Select bintang from mahasiswa ya, seperti ya. Jadi dia itu memilih data mahasiswa kita buat tadi. Nah, supaya dia bisa menampilkan semua datanya, ada sebuah ini ya, di MySQL untuk menampilkan data kita pakai yang namanya MySQL fetch all ya. Jadi $, ya, kita pakaikan alias di sini sama dengan ya MySQL fetch ya.
kita fetch all ya, kemudian dolar data. Jadi kita mau tampilkan semua datanya, makanya kita pakai itu ya, kita pakai MySQL kemudian returnnya kita tampilkan kembali dolar. Oke, seperti ini ya. Ya, jadi proses ini adalah mengambil tabel. Kalau yang di atas kemarin yang di database, proses construct ini adalah mengambil data dari database. Kalau yang ini adalah prosesnya untuk memanggil tabel ya, seperti itu. Nah, setelah dia connect dengan ini, berarti kita sudah bisa menampilkan datanya di indeks ya. Jadi coba kita ke indeks ya, indeks dari indeks ini ya. Kita bisa panggil di sini ya. Jadi kita tidak pakai dolar database lagi ya, karena dolar database tadi itu fungsinya kita sudah turunkan ke anak kelasnya, yaitu dolar proses ya. Jadi di sini kita bisa panggil dolar data sama dengan new proses seperti itu ya. Nah, coba kita fardam dulu ya, kita coba tes ya. Kita lihat hasilnya dulu ya di sini apakah sama. Ada error di line 3 ya. Oh, berarti kita harus panggil juga. Nah, supaya kita tidak berkali-kali manggil, berarti kita buat ya model templatingnya ya. Kita akan buat sebuah file yang nantinya memanggil dua model ini ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kita tambahkan dulu di sini ya, karena belum ada include ya, include ya, kelas dolar proses ya, supaya dia tidak error ya. Ini seperti ini, kita reload ya. Oke, ya. Jadi modelnya hampir sama ya dengan yang tadi ya. Karena kenapa seperti itu? Karena dia telah mewarisi ini ya, dari database itu sudah mewarisi ini ya. Jadi tetap dia bisa panggil ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di ininya kita akan tampilkan datanya ya. Jadi bisa kita masuk di T-body-nya ya, karena di sini yang kita mau tempatin ulang ya datanya. Jadi di sini kita bisa masuk di PHP ya, PHP ya, kita supaya nanti nomornya berurut, kita pakai dolar nomor ya sama dengan 1 ya. Kita akan juga nomornya kita pakai for each ya, kita ambil ya. Jadi kita tadi menggunakan di atas dolar data ya, atau kita ganti saja di sini
DB ya, supaya lebih gampang ya. Oke, kita pakai di sini for each dalam kurung dolar yang di atas ya DB. Kita ambil yang di dalam proses tadi namanya tampil data ya, tampil data ya, kemudian kita aliaskannya as dolar MHS karena kita mau tampilkan adalah dolar mahasiswa ya, seperti data mahasiswa ya. Nah, ini tutupnya jangan di sini ya, ini ya, karena kan kalau kita lihat ini tutupnya langsung di bawah. Ini kita pindahkan ya, pindahkan dulu. Kita pindahkan di setelah TR ya, sini ya. Jadi di sini kita PHP ya, seperti ini baru tutup ya. Oke. Nah, di dalamnya akan kita isi ya. Nah, jadi di sini kita memanfaatkan yang di atas ya, karena kita mau nanti nomornya berurut mulai dari 1 dan seterusnya. Berarti kita pakai PHP ya. Nah, kemudian kita pakai echo ya, echo ya. Kemudian kita kasih dolar ya, dolar nomor plus ya. Oke, sip ya. Ini kita copy saja karena hampir sama di codingannya. Kita copy dulu, kita hapus ya. Ya, dolar hijau ini kita hapus ya. Kita pakai yang ini ya untuk menampilkan datanya dari database ya, dolar MHS ya, tanda petik ya. Kita ambil datanya, namanya tadi adalah ini ya. Dan kita copy saja ya. Hapus ya. Ini jadi 6 dan ini jadi rusak. Oke, sip. Kita simpan. Nah, dan kita lihat hasilnya ya. Coba kita reload. Nah, itu ya. Ini sudah langsung ada 2 di dalamnya datanya ya. Jadi seperti itu ya, langsung ditampilkan di sini ya. Nah, ini supaya kita tidak berulang-ulang memanggil ini, karena ini sudah 2 kita panggil ya, supaya dia tidak terlalu banyak codingan. Nanti kita buatkan sebuah folder ya. Jadi nanti di sini kita buatkan sebuah folder yang namanya init ya, init ya. Nah, di dalam situ salah ya, sorry salah, delete dulu ya. Oh, kita sudah punya core ya. Di sini kita tambahkan sebuah file namanya init.php ya. Nah, di dalam situ nanti kita akan buat sebuah kode untuk memanggil semua file-file yang di load pada saat webnya jalan ya. Jadi dia file init ini akan secara otomatis di load pada saat web yang kita buka itu jalan ya. Jadi kalau kelemahan yang kita punya sekarang adalah pada saat kita buka indeks itu nanti bisa banyak di sini ya, yang kita kalau misalkan banyak kelas yang dibuat, maka kita akan punya banyak codingan di sini ya. Nah, supaya untuk menghindari itu kita buatkan saja satu di dalam file init ya, di sini ya. Kita buat
PHP ya, seperti ini ya. Kemudian kita ya ada namanya spell autoload ya, ini ya. Jadi dia ini spell ya, register ya, autoload. Nah, ini dia secara otomatis nanti memanggil melot semua file yang dibutuhkannya. Function dollar bawahnya kita akan membuat seperti ini ya. Kita require once ya, require once. Ya, ini nama foldernya class, kemudian ada nama ini ya, ini kita ambil dari atas ya, folder class ini ya. Jadi kalau dia nanti adalah sebuah class titik PHP, maka itu akan di load ya, seperti itu. Oke, sip. Nah, jadi modelnya seperti ini ya. Ya, jadi fungsi ini adalah menjalankan semua file yang ada di folder class ya. Nah, folder yang ada di kelas tadi sudah ada dua, yaitu database dan proses. Nah, kalau kita mau menampilkan datanya, ini sudah kita tidak butuh lagi ya. Nah, nanti kita tinggal include saja ya. Ini ya. Ini, jadi bisa kita include satu saja di atas ini, include ya. Kita panggil core ya slash init ya titik PHP. Nah, jadi nanti core init inilah, file init inilah yang akan membuat file yang ada di dalam kelas. Nah, kalau kita lihat sekarang hasilnya tetap akan sama ya, tidak ada beda. Nah, oke, sip ya. Nah, jadi kalau untuk mengetesnya saya coba tambah lagi datanya ya. Misalkan saya tambah dari sini ya, insert dulu ya, misalkan namanya ini ya, kemudian Brasa Junior, kemudian misalkan dia dari manajemen ya. Saya reload dan lihat hasilnya di sini akan sama. Oke, sip ya. Ya, ini dikerjakan ya. Ya, untuk kita hilangkan dulu ya di atas ini supaya jangan mengganggu ya. Ini kita masih pakai vardam tadi ya, jadi ini bisa dihilangkan saja. Oke, sip. Kita reload kembali dan hasilnya seperti ini ya. Ya, jadi ini dilanjutkan ya untuk menampilkan datanya dari database ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.